Dan Oke. recording, speaker view. Oke. Ya udah mau mulai aja dulu ya. Terus aman. Oh ya, sekalian kalau kan gue kan udah share tuh tentang apa sih pigeon effect segala macam. Kalau ada yang mau nanya-nanya abis itu silakan aja ya. Kayaknya gue mesti share itu soalnya itu ya itu. Kalau digunainnya bener ya bagus, kalau digunainnya nggak bagus ya up-nya pasti toxic gitu. Jadi ya sekalian buat menjawab kok kenapa ada hubungan yang istilahnya dikasarin tapi tetap nyantol gitu loh. I will tell you later lah. Cuma ya udah, Mas Teguh kalau mau dibuka silakan dibuka. Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan Budo Production. Ini Budo Production apa Budo Channel ya? Budo ya. Kita akan berbincang-bincang dan membicarakan materi hari ini, cinta tidak halu-haluan. Wah, asik nih. Padahal biasanya yang halu-halu itu kan mistik ini, tapi kita bahas cinta yang tidak halu. Padahal sementara sekarang ini cinta itu sangat halu sekali kan gitu. Oke, kita akan bahas tentang dunia percintaan dan liku-likunya melalui pembacaan tarotnya Randy Budo. Jadi beberapa teknik dari Randy Budo dan sudut pandang Randy Budo akan membawa kita pada pembahasan cinta yang tidak halu. Oke Ren, silakan. Oke, thank you. Halo, selamat siang semuanya atau sore mungkin sebagian tempat. Ya, akan Randy Budo dan kali ini sesuai dengan permintaan yang sebelum-sebelumnya, gue akan berikan sesuatu yang berhubungan sama pembacaan tarot. Gitu ya. Untuk percintaan. Let's see. Percintaan. Ini kelihatan ya? Oh ya, kalau nanti ada yang mau nanya atau gimana langsung tanya aja nggak apa-apa. Gitu ya. Mainnya sesimpel itu. Kalau ada yang mau nanya langsung buka mic-nya, langsung nanya aja. Atau mau ngasih tambahan segala macam juga monggo. Aku sih sengaja aku memberi judul tarot reading untuk membaca percintaan secara objektif plus nggak halu-halu. Ya karena alias nggak halu-halu. Ya karena memang ada semacam dinamikanya lah. Di mana sebagian tarot reader memang cenderung memberikan sesuatu kabar bagus terus ketika berhubungan sama relasi ya. Sesuatu yang bagus supaya dengan harapan kliennya ada repeat order, biasanya begitu. Kan begitu. Cuma ya nanti aku sampaikan aja kenapanya. Kemudian next. Nah topiknya nanti aku bagi 4. Relationship reading secara umum, looking in depth ya relationship secara mendalam, tebaran tarot yang sering saya gunain, lah tips untuk melakukan relationship readingnya. Nah ini yang untuk reading in generalnya. Sebelum mulai, ini aku juga ada semacam kalimat ya. Kalau klien-klien kan selalu nanya, apakah dia ini jodohku? Aku kan seringkali begitu kan. Orang nanya, ini si A ini jodohku nggak mas? Ini si B ini jodohku nggak mas? Itu kan pertanyaannya kan sering muncul. Dan kita tahu nih, sebagai tarot reader, kita tahu nih bahwa term jodoh itu tuh tidak sesederhana itu. Nggak sesederhana ya yang atas ngasih, kemudian mau dihindarin kayak apapun juga ternyantol sama dia tuh nggak mungkin gitu loh. Nggak sesederhana itu. Ya minimal, tapi meskipun memang tidak sesimpel itu, minimal kita bisa membacakan potensi apakah pasangan yang sekarang bisa dalam tanda kutip berjodoh ke depannya. Harapannya seperti itu. Nah kemudian relationship reading in generalnya, nih secara umum aku tuh kasih gambaran. Ini adalah topik yang paling populer nomor 1. Ya iyalah, semua klien mau pas di grup manapun, ujung-ujungnya pertanyaannya sih nggak jauh dari apakah si dia ini untuk saya, apakah si B ini untuk ini, gitu lah ya. Bahkan di klien saya itu sekitar 95% konsultasi, meskipun mungkin bukan pertanyaan pertama yang keluar, tapi ya itu kayak ada semacam ini, pasti minimal nanya tentang jodoh lah.
Nggak mungkin nggak. Apakah dia jodohku? Apakah dia benar-benar jodohku? Makanya paling kan meskipun pertanyaan pertamanya tuh mungkin tentang kerjaan, tentang karir, atau tentang masalah hukum atau apa, tapi belakang-belakangnya tuh nanti pasti hubungan sama relasi lah. Entah dia sama suami atau istrinya, sama keluarga, atau sama gebetan, atau sama siapa. Ya, jadi bisa dikatakan hampir semua klien tuh pasti cepat lambat akan menanyakan soal percintaan. Tapi, kalau bahasa aku, topik ini juga pemicu klien melakukan shopping reading. Nah, shopping reading ini, bagi yang belum tahu, misalnya ada klien ke gua, nanya ke gua, ke Randy Fudo, "Mas, si B ini sama saya gimana?" Oke, gua jawab bla 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 bla. Hasilnya nggak sesuai nih sama keinginannya si klien. Ya udah, kemudian dia tuh beralih ke Mas Teguh. Besoknya, "Mas Teguh, saya mau nanya nih, si B ini sama saya nggak? Saya tuh gimana?" Mas Teguh jawab, "Nggak sesuai juga nih, nggak sesuai dengan maunya dia." Beralih ke Mas Fit, atau ke Mbak Elo, atau ke Mbak Disa, atau ke siapapun gitu loh. Mencari banyak tarot reader, dia akan pindah-pindah ke tarot reader sampai menemukan jawaban yang sesuai dengan kemauan dia. Nah, ini yang aku bilang shopping reading. Di luar sih ngomongnya shopping reading ya. Jadi mencari tarot reader, banyak tarot reader pindah-pindah sampai menemukan satu yang benar-benar sesuai jawaban dengan apa yang dia mau. Ini akibatnya, karena ini memicu klien melakukan shopping reading, akhirnya kalau menurut aku sih retensi atau returning klien tuh rate-nya paling rendah dibandingkan topik lain. Jadi kalau ada klien bertanya seputar percintaan, mau kita mau bawa semanis apapun, kemungkinan baliknya tuh relatif lebih kecil dibandingkan topik-topik lainnya, topik-topik utama lainnya. Begitu. Dan istilahnya dan dari jam terbang selama ini sih topik ini sifatnya sih kuantitatif, yang artinya ya klien banyak yang menanyakan percintaan, tapi bayarannya sebagian besar relatif kecil. Ya istilahnya bukannya bermaksud menyinggung siapapun, tapi ketika misalnya pertanyaannya misalnya dengan bayaran misalnya satu itu 50.000, 25.000, telepon atau gimana, pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari percintaan, begitu. Kayak gue bilang kuantitatif, istilahnya banyak yang suka menanyakan ini, tapi bayarannya relatif kecil. Ada yang bayarannya besar, tapi ya baik lagi ya cuma satu atau dua orang sih, gitu ya. Jadi bisa dikatakan topik ini cukup populer untuk relasi, tapi ya istilahnya ketika orang berharap ada returning client dari sini ya kemungkinannya kecil banget. Gitulah ya. Kemudian berikutnya, sementara untuk in-depth-nya sih aku lebih ngebacanya apa yang sebaiknya dibaca. Yaitu pertama situasi masing-masing orang secara mendalam. Kemudian kondisi relasi yang tampak dari luar. Jadi maksudnya gini, yang dilihat orang-orang terhadap relasi tersebut, nah itu yang kelihatan sebaiknya kita baca, dan juga kondisi relasi yang tersembunyi. Kayak gimana? Jadi misalnya gini, ada klien menanyakan tentang situasi hubungannya dengan si B. Yang kelihatan kan begini-gini. Nah, kita juga membacakan yang sebenarnya motivasi di balik itu sebenarnya ada apa. Tentu ya istilahnya dengan bahasa yang positif lah ya. Misalnya si klien ini ingin bertanya tentang si B, meskipun dia bilang dia cinta sama si B, tapi kadang-kadang kita bisa ngebaca nih, motivasi di balik itu misalnya dia pengen sama si B karena mungkin secara keuangan mapan, secara harta lumayan, atau misalnya motivasi terselubung karena ternyata klien kita nih terobsesi macarin orang yang profesinya dokter, atau terobsesi macarin orang yang profesi tentara gitu loh. Yang kayak gitu-gitu juga sebaiknya kita juga baca gitu. Meskipun baik lagi dengan bahasa yang halus ya. Nah, kemudian kita juga memberikan saran agar relasi tersebut awet. Kita sebenarnya ini sebenarnya sih kayak tanggung jawab moral sih. Namanya tanggung jawab moral, sebisa mungkin kita berharap relasi seorang itu awet, bukan dibuat putus karena bacaan kita. Bukan dibawa putus secara sengaja karena bacaan kita. Kecuali kalau relasi toksik ya. Kemudian yang tidak disampaikan sebaiknya adalah cocok atau tidaknya.
Jadi gini, ini sebenarnya mengacu kepada yang sebaiknya tidak disampaikan adalah dia cocok atau nggak cocok, karena gini, ini mengacu kepada yes no question sebenarnya. Jadi kalau klien kita bacakan apakah dia cocok dengan klien, kemungkinan besar kalau kita bilang cocok, itu klien kemungkinan besar tuh akan males untuk berusaha. Oke. Klien akan malas untuk berusaha, ketika dia malas untuk berusaha, ya sudah, malah jadi bisa nggak nyambung gitu loh. Apalagi ketika masih PDKT ya. Kalau yang sudah menjalin relasi, yang sudah pacaran atau sudah berkeluarga atau gimana, ketika dibilang cocok, kecenderungannya, meskipun klien ngomong nggak mungkin ya, kecenderungannya mereka jadi malas usaha, malas untuk menjaga supaya hubungan hangat gitu. Karena udah dibilangin cocok gitu, jadi udah nggak perlu usaha lagi. Sementara kalau dibilang tidak cocok, itu malah jadi sugesti ke otak. Yang dimana ujung-ujungnya males juga jadinya kliennya. Yang ngapain usaha, toh ternyata nggak cocok. Nggak cocok, ya. Ya ngapain gue berusaha capek-capek, toh ternyata juga nggak akan, itu orang tuh nggak akan sama gue. Bacaan ini gitu loh. Itu yang agak bahaya sebenarnya sih. Makanya aku selalu menyarankan sebaiknya hindari untuk yes no question, termasuk cocok atau tidak cocoknya, jodoh atau tidak jodohnya, dan lebih ke pertanyaan, mengarahkan klien ke pertanyaan yang konstruktif. Misalnya, ya apa yang bisa saya lakukan agar relasinya awet? Atau apa yang bisa saya lakukan supaya gebetan saya mau sama saya? Nah, seperti itu. Kemudian, berikutnya keberpihakan 100% terhadap suatu pilihan atau bias. Jadi gini, berpihakan di sini adalah kita ini kan hanya mendengar cerita dari satu sudut pandang doang, yaitu dari sisi kliennya. Ketika kita ada pertanyaan yang berhubungan sama percintaan ya, dan seringkali kita nggak tahu nih dapat istilahnya dari sisi si orang yang digebet ini kayak gimana secara realistisnya gitu loh. Berarti kita harus menggunakan intuisi kita, dan kita juga menggunakan dari bacaan tebaran kartu tarot yang ada untuk benar-benar secara objektif. Bener nggak nih? Bener nggak nih misalnya, apakah ini orang benar-benar sesuai apa yang dia ngomong, sesuai dengan kenyataannya gitu loh. Nah, makanya aku bilang nih keberpihakan 100% terhadap suatu pilihan. Jadi istilahnya tuh ini kita jangan bias deh. Jelasin lebih lanjut lagi, karena intinya begini, karena ketika kita terlalu berpihak kepada sesuatu, seringkali kita tuh ada beberapa faktor kita lewatin lah. Ini begitu. Jadi kemudian orientasi yang nggak disampaikan tuh orientasi nilai atau norma pribadi. Maksudnya gini, kita tidak perlu menyampaikan orientasi kita seperti apa, orientasi gender maksudnya, nilai-nilai dan norma pribadi kita seperti apa. Dan kita tidak perlu menyampaikan nilai atau norma pribadi kita ke klien. Ini makanya memang mesti benar-benar objektif. Kenapa? Karena paling banyak kasus di luar sana yang gue dengar, ada klien yang memang mungkin lesbian atau gay. Terus ketemu tarot reader yang sangat anti. Lepas dari pilihannya si tarot reader ini tetap mau straight atau gimana itu bebas, tapi kita tidak perlu, kita tetap disarankan untuk tetap netral. Tidak perlu membawa, misalnya dari bacaan kitab ini nggak boleh, dari bacaan kita larang, itu nggak boleh. Itu minimal netral lah. Jadi kita membacanya benar-benar secara netral. Karena saya emang sering menerima cukup banyak laporan sih, terutama dari curhat-curhat orang yang emang story LGBT, kalau mereka tuh suka intimidasi sama beberapa tarot reader yang istilahnya tuh nge-pushin terus nilai norma pribadinya. Istilahnya kita punya nilai masing-masing, ya kalaupun emang kita membacakan dan kliennya kurang sesuai dengan nilai kita, ya udah mendingan lempar ke orang lain gitu loh. Itu sih. Ya. Orang lain yang lebih objektif lah. Nah, sebelum ke tebaran tarot yang aku bisa gunain, ya dulu kah sampai sini. Kan gitu, ada yang mau nanya dulu. Jadi objektivitas tadi termasuk norma pribadi yang nggak perlu disampaikan pada klien. Yes. Dan kalau kita nggak siap berbenturan dengan norma pribadi kita, berarti kita lempar ke reader lain atau kita nggak usah terima klien itu kan.
Nah, sarankan saja ke tarot leader lain yang menurut kita bisa menerima orang-orang seperti itu. Begitu sih. Jadi ya norma pribadinya tetap dipertahankan dan klien tersebut juga terbantu dari orang lain gitu loh. Begitu sih. Dan ini norma pribadi ini tidak perlu soal LGBT sih Mas Teguh. Ya, tidak perlu soal LGBT sih Kisuro. Tapi juga bisa misalnya ada orang yang memang nilai pribadinya misalnya casual relationship alias tidak baik cowok maupun cewek, memang dalam tanda kutip bisa tidur sama siapa aja. Memang ada yang nilai pribadinya seperti itu. Kita meskipun nilai pribadinya mungkin ada yang lebih ke monogami atau gimana, ya kita paksakan nilai pribadi kita ke orang tersebut. Kalau memang kita nggak suka dengan orang seperti itu, ya sudah, sarankan ke orang lain. Oke. Macam-macam sih. Atau misalnya orang yang berumah tangga, tapi dia memang istilahnya tuh kebetulan memang menikahnya tuh karena kontrak. Jadi baik cowok maupun ceweknya memang tetap bebas boleh sama yang lain. Status pernikahannya tetap sama dia gitu. Ada juga gitu. Jadi nggak mesti LGBT tapi juga status pernikahan, hubungan orientasinya atau gimana gitu lah macam-macam. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Oke ya. Tadi orientasi seks. Belum sampai, padahal kalau sampai ke fantasi seks dan macam-macam itu nanti beda-beda kan. Itu beda banget. Makanya kadang-kadang ya istilahnya tarot itu tuh meskipun mungkin ada beberapa yang buat kita nyeleneh, tapi kita kuncinya adalah stay netral sih. Bagaimanapun caranya kita stay netral. Jadi bisa menerima semua kemungkinan gitu kan. Meskipun emang kita belum tentu sesuai dengan yang kita nilai kita, tapi minimal sesuai. Oke, lanjut ya. Oke, ada yang tanya? Ada lagi mau tanya? Masih jelas. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sebentar, apakah ada yang... Bentar, admit orang dulu. Coba aku lihat apakah ada chatting dulu. Oke. Ya. Aman ya. Berarti lanjut lagi. Tebaran tarot yang saya gunain. Sebenarnya secara umum itu ada 2, tapi lebih detail. Jadi, yang pertama, ini aku bilangnya opsi gebetan. Opsi gebetan. Kenapa? Karena ini sebenarnya sih kombinasi 3 tebaran 3 kartu lah. Cuma aku berlipat-lipat sesuai dengan opsi gebetan ini. Jadi kalau dilihat ini ada situasi kliennya. Kalau kita lihat situasi kliennya itu ada 3 kartu dan saat ini. Kemudian 3 kartu untuk gebetan 1, gebetan 2, gebetan 3. Ini gebetan 3. Dan 1 kartu untuk pertimbangan sebelum memilih. Kenapa aku batasi pilihan itu cuma 3? Karena dari pengalaman aku dan dari literatur yang aku baca, manusia itu hanya bisa fokus di waktu yang bersamaan terhadap 3 opsi aja. 3 kriteria atau 3 opsi. Nggak boleh lebih dari itu. Soalnya kalau lebih dari itu biasanya tuh udah nggak akan terlalu nggak akan terlalu fokus. Nggak akan terlalu fokus gitu. Iya Kak Anin, tipe, sorry. Mestinya gebetan 3. Ya Mbak Anin ya. Itu gebetan 3, salah ketik. Salah ketik. Jadi ya begitu istilahnya. Begitu juga misal dengan tipe seseorang. Misalnya kita pengen tipe apa? Kita fokus ke 3 ciri khas yang menjadi tipe kita. Kalau dalam artian misalnya bagi yang single pengen menarik kriterianya pasangannya seperti apa, kita cukup fokus ke 3 kriteria. Nggak boleh lebih. Kalau ada kriteria lain yang tiba-tiba di luar kriteria itu dan kita suka, ya anggap aja itu bonus. Ya, karena baik lagi manusia hanya bisa fokus ke maksimal 3 hal. Lebih dari itu tuh biasanya lebih dari itu sih begitu. Jadi gebetannya 5. Nah, kalaupun misalnya kalau ada nanya begini, ini sih menarik sih. Padahal kalau misalnya ada pertanyaan,
Kalau gebetannya 5 gimana? Kalau 6 gimana? Aku selalu nge-push pilih 3 yang emang bener-bener paling dekat, lebih dekat. Karena misalnya kalau gebetan ada 5 pun aku yakin 2 gebetan sisanya tuh ada yang nggak terlalu dekat. Atau yang sisanya tuh iseng-iseng berhadiah lah. Ya, kadang datang, kadang hilang gitu ya. Nggak intent kan gitu. Nggak seintens yang 3 Tiga. yang 3 itu gitu loh. Itulah. Istilahnya begitu, gebetan 1, gebetan 3. Nah, kemudian gebetan 1 kita bacakan situasinya plus minus seperti apa, gebetan 2 juga situasi plus minus seperti apa, gebetan 3 juga sama. Nah, kita ngebacakan situasinya plus minusnya seperti apa, bla bla bla. Nah, aku juga ngasih 1 kartu biasanya, yaitu pertimbangan sebelum memilih. Kenapa bisa begitu? Ya karena balik lagi kan kita kan memberikan pilihan fokus kemana kan ke kliennya, bukan ke kita. Kita kan hanya memberikan saran kita begini. Tapi untuk pilihannya nanti lebih milih ke yang siapa, yang keberapa, ya itu balik lagi kita serahkan klien. Nah, pertimbangan sebelum memilih ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan ke klien ini. Sebelum memilih, lu mesti ngapain. Oke. Ya, sebagai contoh, kita misalnya ke contoh tebaran. Seperti ini. Mas Teguh, bisa bacain kah situasi klien seperti apa? Situasi klien berarti yang bawa sendiri ya? Oh, misalnya. Yang bawa sendiri tuh aku melihatnya dia lagi bingung tuh mempertimbangkan banyak hal dari 3 orang ini. Dari ini sudut pandang si klien ya. Dia lagi memilih sesuatu yang kompleks, yang detail atas situasinya. Tapi sebenarnya kenapa dia memilih seperti itu? Karena dia pernah kecewa. Karena dalam hubungan dia pernah merasa tidak ada kejelasan. Maka dia akan sangat selektif. Dia akan sangat selektif memilih pasangannya gitu loh. Nah, terus aku baca yang 1 kartu sebagai pertimbangan itu, di situ aku melihat dia baru menakar dari 3 orang ini, dia oke dekat, tetapi dia belum berani memutuskan, belum berani mengambil pilihan untuk dengan 1 orang. Jadi dia oke jalan dengan ketiganya. Tetapi dia belum berani mengambil keputusan walaupun sikap dia seolah-olah dia sangat terbuka, dia sangat membangun hubungan dengan baik. Oke. Nah, gebetan 1-nya gimana? Gebetan satu. Oke. Gebetan 1 ini tipenya orangnya tuh apa ya? Kadang nggak ada percaya dirinya. Kenapa nggak percaya diri? Karena banyak aspek-aspek materi yang selalu dilihat oleh orang lain di dia, dan dia dimanfaatkan secara materi. Nah, di sini sikap yang ditunjukkan oleh si gebetan 1, aku lihat dia mencoba merubah biar orang tidak melihat aspek fisik atau aspek materi yang ada di diri dia. Jadi dia coba menunjukkan sikap-sikap dia, cara pikir dia, gairah hidup dia yang mulai ditunjukkan. Walaupun secara batin sebenarnya dia sadar. Gairah. Nah, gairah itu yang ditunjukkan. Nah, terus yang di gebetan 2, Mas Teguh. gebetan 2 ini aku melihat orangnya yang happy, apa ya? Orang yang bentar. Gebetan 2 kita coba ke Nana aja, cobain. Bisa nggak? Anak-anak, Mas. Oh, Mbak Nana, oh ya. Kisuro kan udah gebetan 1, nah gebetan 2 nih. Ya. Mas, maaf menyela. Aku baru bisa join yang bener-bener nih. Santai-santai. Nana, Mbak Nana. 2 gimana? Ini kan 3 kartu kan per gebetan ini ya. Nah, ini tuh komposisinya apa aja tuh? Oke. Ini. Yang pertama nih klien. 3 bawah nih klien. Situasi kliennya. Yang di kiri ini gebetan 1, tengah itu gebetan 2, 3 itu gebetan 3. Nah, yang gebetan itu kan ada 3 kartu tuh. Itu kayak komposisinya itu apa aja? Atau memang sudut pandang klien tentang gebetan tersebut, atau gimana tuh? Kondisinya si gebetan aja. Oh, kondisi ya. Jadi secara kondisi. Kondisi gebetan ke klien ya berarti ya? Atau kondisi ya gebetannya aja gitu? Kondisi si gebetannya aja. Bukan sudut pandang klien.
kalau klien itu juga kondisi klien ya. Kalau klien ya kondisi klien. Ya. Oke, paham. Thank you. Mbak Nana gimana? Cek. Mbak Nana. Iya, cek. Kedua gimana? Cek. Suara masuk? Masuk. Cek. Masuk. Oke. Oke, masuk. Kalau menurut aku sih ya, aku lagi belajar loh Mas, kalau salah ya. Iya. Jadi sama masih semua ini kita belajar. kalau menurut aku yang gebetan 2 itu si orangnya cerdas dan dia punya pikiran-pikiran yang maju, dan lebih dari itu aku lihat emang dia kayaknya lebih siap untuk menjalin hubungan gitu. Maksudnya dia memang jika dia menjadi seorang pasangan itu memang tujuannya untuk menjadi serius gitu kalau aku lihat sih. Seperti itu. Terus kemudian juga mungkin secara finansial belum terlalu mapan, tapi dia adalah orang yang cukup bisa untuk ke depan itu menjadi ada berpotensi untuk mapan. Jadi positif sih saya lihat yang kartu gebetan 2 itu dari saya. Oke. Mas Supri. Oke, thank you Mbak Nana. Mbak Supri. Mas Supri. Mas ya, Supri. Gimana? Halo? Ya, gimana? Masuk suaranya? Iya. Masuk. Ketiga ya. Gimana? Gimana? Gebetan ketiga bisa baca kah? Bisa saya lihat, tapi saya kurang yakin bacanya. Nggak apa-apa. Oke, ya, tapi pada Tuhan. Harus percaya diri dong. Ya, tapi jangan ketawain ya. Iya. Saya juga sedang mikir gimana bacanya ya. Cuma kalau secara rangkuman, jalan terus, hantam saja. Gitu ya. Hantam saja sudah. Jadi di sini saya melihat ada masa depan yang sepertinya cerah, dengan ada dukungan finansial yang berkelimpahan. Tapi hati-hati, harus di-manage dengan baik. Seperti itu kayaknya deh. Jadi misalnya gitu ya, bagus ya. Kalau tadi Mas Teguh kan tadi Kisuro kan thank you Mas Supri. Kemudian Kisuro kan di gebetan pertama kan kayak menekankan memang ini orang nih masih ada gairah meskipun memang terlihatnya dia tuh kayak orang yang finansialnya kekurangan gitu lah ya. Ya. Nah, ini kalau dari aku nih, biasanya ketika aku ngebahasin klien, benar yang situasi kliennya adalah situasi di mana orang ini sudah bingung memilih yang mana karena dia sudah mengalami pengalaman traumatik sebelumnya, entah digantung atau gimana gitu ya. Nah, gebetan 1, kalau lihat dari yang Mas Teguh kalau aku rekap, dia ini orang yang sebenarnya punya passion, punya gairah yang oke, dan bisa untuk bertanggung jawab, meskipun memang secara saat ini masih biasa aja. Gebetan kedua, ini orang adalah tipikal orang yang bisa untuk mapan, berpotensi untuk mapan, meskipun dia masih dalam proses menuju ke sana. Yang ketiga, seperti yang Mas Supri bilang, ini orang secara finansial itu sebenarnya sudah kuat, meskipun secara mental mungkin bukan mental yang terlalu dewasa. Makanya Mas Supri dia bilang hati-hati dalam pengelolaan. Makanya aku bilang ya, secara finansial, secara backing mungkin kuat, tapi mungkin dia orang kaya mungkin, tapi ya secara mungkin karena dia orang kaya, secara kepribadian untuk mengelola keuangan dia mungkin masih belum terlalu dewasa lah. Egonya masih. Nah, untuk yang saran sebelum memilih, jadi biasanya gini, aku kan ngomong ke klien, kayak begini kalau ngomong ke kliennya. Nah, kalau kamu lebih memilih orang yang selalu optimis, mau situasinya sejelek apapun dia akan berusaha, pilih gebetan pertama. Kalau kamu lebih memilih orang yang orientasinya kemapanan, orientasinya keamanan finansial, orang yang berjuang untuk menuju mapan, benar-benar mau usaha dari nol, pilih gebetan 2, karena dia mau usaha untuk mapan. 1 yang optimis, yang 2 berusaha untuk mapan. Kalau memang motivasinya memang untuk ngejar duit, kekayaan, cari yang kaya.
Ya gitu kan ya. Jadi begitu sih. Hajar saja. Hajar aja gitu kan. Cari yang kaya gitu. Kalau emang motivasinya mau seperti itu. Nah, tapi sebelum memilih, sini bedanya Suro. Kalau aku bilangnya kalau di Queen of Swords, biasanya aku selalu bilang begini, kalau sebelum memilih, kalau Queen of Swords ini kan istilahnya tuh bercermin lagi kepada kriteriamu sebenarnya apa. Atau kadang-kadang aku selalu mengidentikan Queen of Swords itu adalah bertanya ke orang tua. Oke. Tanya ke orang tua. Kadang-kadang ya case by case. Tapi aku bilangnya selalu bilang seringkali ngomongnya tuh bertanya ke orang tua. Misalnya gini, sebelum memilih, sebaiknya si klien tanya dulu ke orang tua. Kriteria pasangan yang orang tua mau seperti apa. Oke. Karena ternyata klien situasi sebelum apapun, ketika orang tuanya sudah bersabda, dia akan nurut. Jadi kalau itu Queen berarti ibu ya? Iya, anggap aja misalnya ibu gitu. Jadi misalnya begitu, misal seperti itulah ya. Tanyalah ke ibu atau ke bapak, tapi mungkin bapak yang mungkin secara sifat mungkin agak ngayomi lah ya. Bapak yang sifatnya agak feminim gitu. Yang ngayomi, yang merawat lah. Tergantung case by case. Nah, tanyanya ke situ, tanyalah ke orang tua. Yang orang tua di mana, karena ternyata nih klien, misalnya kalau meskipun dia punya kriteria apapun, tapi ketika orang tuanya bersabda, dia malah nurut aja. Katanya mungkin klien independen, kliennya itu bisa berusaha sendiri, karirnya bagus atau gimana, tapi ketika orang tua bersabda B, ya udah, kalian akan nurut. Jadi daripada buang-buang dan kutip ya, daripada buang-buang waktu mencoba ketiganya atau daripada memilih ketiganya, sebelumnya dulu pendapat dari orang tua. Dari situlah nanti akan ketahuan lebih cocok yang mana. Misalnya seperti itu, misalnya. Ya, jadi itu istilahnya itulah sangat manfaat kenapa aku selalu ada masukin kartu saran sebelum memilih. Soalnya kadang-kadang istilahnya tuh kasusnya tuh suka aneh-aneh. Ada yang memang ternyata ada yang ternyata misalnya tuh punya apa ya, punya kayak dia selalu bingung mau pasangan sama yang mana, ternyata selama ini karena nggak selalu nurut sama orang tua. Nggak selalu nurut sama orang tua. Ada yang memang misalnya, tapi ada juga yang memang ketika klien yang memang ketika nurutin saran orang tua malah nggak dapat. Itu memang ada klien yang memang lebih cocok untuk sendiri ketika mendengarkan saran orang tua. Itu jadinya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Atau ngasih tambahan? Atau menyanggah? Boleh, disanggah boleh. Boleh. Diskusinya jalan juga kan, kalau disanggah kan itu. Ngebeda, mungkin istilahnya kalau aku pendekatan kalian itu seperti itu. Kalau mau pilih pendekatannya, mendekati orang yang optimis, kalau dari contoh bacaannya, kalau yang suka orang optimis, pilih yang satu. Kalau suka yang orang yang berjuang demi mapan, pilih yang kedua. Kalau emang secara belak-belakan pilih yang tajir, supaya yang tajir, ya udah pilih yang tiga. Yang tiga. Ya. Umpama ini Mas Randy, umpama kliennya terus kalau misalnya kalau Mas Randy yang milih yang mana gitu, gimana jawabnya? Balik lagi karena tiga, kalau yang kayak maksud kalau dengan keluar yang kayak begitu, kalau sebelum memilih, ya istilahnya kan kalau Queen of Swords kan selama ini misalkan nanya ke orang tua. Jadi istilahnya orang tua, misalnya kalau dengan kasus begini, berarti ternyata gue anak mama banget misalnya. Jadi istilahnya ada kayak semacam anak mama banget. Tapi misalnya kalau saran sebelum memilihnya ternyata keluarnya Wheel of Fortune misalnya Wheel of Fortune. Ya berarti ya intinya ya pilihlah yang bisa memperbaiki ekonomimu. Ya udah berarti yang ketiga gitu loh. Kayak yang seperti itu. Atau misalnya kalau yang keluarnya saran sebelum memilihnya tuh 8 cups atau 9 cups lah, yang istilahnya yang secara umum arti 9 cups itu bersenang-senang sama orang-orang lah ya. Nah, mungkin gue akan pilih yang satu. Karena optimisnya gitu loh. Karena sisi optimis. Begitu. Tapi kalau gue pribadi gue pilih yang pertama sih. Kalau nggak masalah ya, kalau gue pilih sendiri ya gue pilih yang pertama. Pilih yang pertama ya? Karena duit bisa kalau kadang-kadang bisa ketiga. Iya.
Yeah, right. Kalau aku yang kedua. Jadi balik lagi ya sebenarnya preferensi orang masing-masing ya. Iya, makanya. Gitulah. Ih, Elok ya. Kalau Elok gimana? Ada masukan? Nggak ada sih. Masukan dong. Disangka boleh. Kenapa udah perfect kayak gitu kok? Oke. Ya, kayaknya seperti itu. Cuma yang palingan kalau dari aku sih baik lagi, aku selalu secara pribadi tuh, gue tuh nggak pernah ngomong, udah lu pilih nomor 3 aja, atau gue pilih nomor 2 aja, pilih nomor 1 aja. Gue tuh nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah nge-push untuk pilih salah satu. Karena baik lagi ya orientasinya mau kemana. Tetap bisa mungkin ngasih pilihan untuk ke kliennya. Bukan kita nge-push. Oh, jadi Kak Randy jangan ini ya, jangan sampai kita yang pilih. Jadi kecuali kalau klien itu bertanya, baru kita usahakan menjawab sesuai pola gambar. Gebetan 1, gebetan 2, gebetan 3. Gitu lah. Keren. Yang si Sora kan juga ya udah, yang ketiga ya suami, yang satu selingkuh, yang kedua carangan lah. Keren. Jadi polanya itu kita baca, keluarin kartu dari kliennya dulu ya. Baca karakter kliennya dulu karena dia pernah digantung, pernah sedih, tapi dia seorang yang pekerja keras. Terus kita bacain dari ketiga gebetan ini sesuai pertanyaan dia. Gitu. Betul. Gebetan pertama kita usahain jelasin kalau ini adalah orang yang cukup sederhana, tapi dia mau bekerja keras, kayak gitu. Gebetan yang kedua ini juga bagus, tapi kalau kau baca versi Disa sendiri ya, seorang yang pekerja keras juga, cuma dia suka pergi-pergi jauh gitu, siap nggak kalau untuk ditinggalin gitu. Jadi kalau yang pertama sederhana, yang kedua keuangannya ada, tapi pergi jauh, siap ditinggalin atau enggak. Nah, yang ketiga itu mungkin lebih dewasa. Dewasa itu dalam arti bisa orang yang lebih tua gitu, terus tapi dia keuangannya sangat bagus, terus memang bukan mempekerjakan ya, maksudnya harus netep di rumah kalau sebagai istri, terus bisa ngomong anak gitu, cuma dia keuangannya bagus gitu. Kadang kan ada tuh seorang istri yang memang nggak mau jadi ibu rumah tangga gitu, maunya bekerja kayak gitu Kak Randy. Jadi mau pilih 1, 2, atau 3, kita kembalikan lagi ke klien gitu. Emang seperti itu sih. Balikin ke kliennya maunya seperti apa. Oh gitu, oke baik. Thank you Kak Randy. Iya. Bisa juga ada pengalaman aja. Yang ketiga Mas Adi ngomong Sugar Daddy. Yoi. Nah, somehow gue memang mengatur sedemikian rupa sehingga kesannya ketiga itu Sugar Daddy. Jebakan Batman ya Pak? Saya tuh kayak begitu. Ya baik lagi sih aku sangat menekankan untuk sebaiknya pilihan tuh di tangan klien bukan di tangan kita karena ya begitu sih, ada beberapa yang istilahnya tuh meskipun kita tahu bakal sama siapa. Oke, ya. Tahu bakalan sama siapa. Ya sebaiknya dia sama itu tuh karena usaha dia sendiri, bukan karena kita minta, bukan karena kita suruh atau karena kita minta sih. Oh iya keren. Gitu. Tapi biasanya ini berarti kan metodenya Randy ini kalau tak pahami, saya compare dengan NLP, berarti kan ini client center, dalam arti seorang konsultan hanya menjelaskan kondisi yang ada dan pilihan-pilihannya kembali lagi ke klien. Jadi klien tetap menjadi otoritas penting untuk menentukan pilihan hidupnya. Tugas pembaca adalah menjelaskan kondisi yang terjadi. Iya, gitu sih. Gimana Desa? Gimana? Iya, jadi kita harus balikin lagi kalau dia tanya menurut Anda yang mana nih, gitu sebagai tarot leader yang mana nih yang lebih baik, kita harus balikin lagi pertanyaan itu. Dari ketiga ini mana yang Anda mau pilih gitu? Anda mau pilih dengan kesenangan tapi makan hati, atau mau jadi ibu rumah tangga yang baik tapi nggak makan hati kayak gitu. Jadi kita harus balikin lagi biar dia tuh berpikir gitu. Biasanya abis udah dijelasin kadang ngasih foto. Iya kan maksudnya gitu, jadi ngasih foto yang jebret. Oh berarti kalau yang tua berarti kayak yang ini dong orangnya. Tapi kan saya nggak suka gitu. Jadi
gimana caranya kita harus kayak ngembaliin lagi gitu. Nggak suka sama tampang tapi hidup mewah, atau memang berondong muda tapi sakit hati gitu. Produk muda tapi sakit hati. Iya. Iya. Ya tapi begitu sih. Karena apalagi kita kan memang ini. Tapi apa nih sih Mas? Jadi istri kaya tapi makan bintang ada. Itu maklum dia. Padang. Bukan bentar lagi mau lebaran haji, udah nggak sabar ke rendang. Oh iya, gue inget ya rendang itu masakan naik haji ya. Iya. Bukan juga, Mr. Fudo. Gue kira rendang itu masakan naik haji cuy, soalnya awet disimpan. Ya, jadi orang mau naik haji juga bisa. Ya tapi emang Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas, cukup singkat, cukup semangat hari ini. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, daripada makan hati enak. Ye. Jadi lapar. Ya, lagi soalnya aku lebih menekankan ke kaitan memilih. Randy. Yoi. Kalau Koko ini kan kasih contoh tebaran yang menurut Sora ini mah lumayan ya. Dari ini mah pilihan mah 3-3 gitu yang lumayan gitu, nggak ada yang lumanyun gitu. Nah, coba dong Kok kasih tebarannya kalau yang lumanyun gitu kan biasanya ujungnya kalau jelek semua gitu. Dia akan berujung nanya, tuh sih kalau kayak gini tadi saya mesti kumaha gitu, kayaknya saya bunyak melulu gitu. Ini kan Koko kan kasih contoh yang menurut aku teh, ini mah saya langsung ngomong, udah Mbak yang mana aja nih teh, ini mah udah lumayan banget gitu. saya mah langsung ngomong aja tuh, nah ini mah alhamdulillah Mbak loh, ya kan. Kalau saya biasanya lebarin orang mah biasanya lumayan. Nah, pertanyaan Sora, ini kan tebaran Koko teh lumayan bagus gitu, kayaknya nggak ada yang terlalu bonyok lah, nomor 1 juga bonyoknya juga cuma dikit. Nah, kalau yang bonyok banget teh kumaha gitu, udah keluarin 3, terus habis itu bonyok semua, terus dia langsung desperate gitu. Mbak, ini jadinya gimana? Apa saya nggak nikah gitu? Maksudnya kasih study case-nya mungkin yang bonyok gitu, jadi kita ada perbandingan gitu. Gitu. Biasanya gini, oke, thank you. Biasanya begini, kalaupun memang ada tebaran yang bener-bener jelek, kelihatannya jelek banget, misalnya 4 pedang, 8 pedang, sama 10 pedang lah, istilahnya ekstrim lah. 4 pedang, 8 pedang, 10 pedang, nah kurang apa lagi coba kelihatan. Tetap kita memang harus, tanggung jawab kita harus mencari sisi positif dari itu pilihan. Itu masalahnya. Kita harus mencari sisi positif dari itu pilihan. Misalnya, dari 3 kartu tersebut ternyata orangnya stres banget. Nah, kita bisa mencari sisi positifnya, misalnya kalau kita bisa, misalnya begini, ini orang sebenarnya lagi di bawah-bawah banget. Kalau kamu bisa bantu dan buat dia survive, udah dia akan setia banget sama dirimu. Karena dirimu yang jadi pahlawannya dia. Misalnya seperti itu. Jadi ada pilihan. Lelakiku. Habis itu dia kan balik lagi kan trading lagi beberapa bulan kemudian. Kak, aku udah mulai dari nemenin dia dari 0 tapi dia 0 terus. Terus ya kalau gitu kita lempar ke Randy Chow, seorang ahli pajak di mana. Ya benar loh, kadang-kadang kita sebagai thought leader pun kita perlu mempromokan orang yang lintas ilmu. Soalnya tetap ada beberapa hal yang mungkin bidang lain itu lebih akurat. Misalnya. Seperti itu. Ya, tapi kalau emang ada yang sampai bonyok banget sih pilihannya sih, aku tetap nyaranin tetap ambil sisi positifnya sekecil apapun. Tantangannya emang di situ sih. Karena ya lagi sejelek-jeleknya seseorang ya ada sisi bagusnya lah yang bisa ini. Oke. Berarti kan kita harus melihat sisi yang baik dari sekian pilihan yang bonyok gitu. Tugas kita harus mampu melihat itu. Ya udah, kalau gitu jawabnya ya udah Mbak, ini lumayan Mbak ada temennya, paling nggak lumayan ada teman ngobrol Mbak daripada lumayan. Udah Mbak, yang ada dibikin dulu aja. Tapi jujur kali. Kan apa adanya daripada ada apanya Mbak. Abis ini saat iya, ini betul. yang ada, mohon maaf nih Mbak, yang ada semester begini. Nanti insya Allah abis PPKM nanti ada stok datang lagi Mbak. Mbak banyak aja doa ya. Nanti kita buka kartu lagi Mbak. Kita cek orangnya yang bagus, nanti Mbak lagi yang ini ya udah lah Mbak lah. Lumayan buat teman-teman Mbak daripada Mbak bosan ngomong sama kuntilanak, udah nih Mbak, nggak apa-apa diladenin aja.
Berarti dia bucin banget ya. Jadi kita ngomong A sampai Z biasanya juga nggak didengerin gitu karena saking cintanya, dan kita juga nggak mungkin bilang tinggalin aja atau putusin aja karena posisi dia masih sayang, masih cinta. Orang yang seperti itu memang susah untuk dibilangin gitu. Jadi tetap ya benar sih kata Mbak tadi, tetap dijalanin aja gitu karena bagaimanapun juga itu kemauan dia sendiri dan dia bahagia dengan kesusahan dia itu, dengan punya pacar yang nggak kerja kayak gitu sih. Ya selama dia masih happy dengan itu ya sudah lah. Nih misalnya dari Anin nih, kalau misalnya ada tiga gebetan, tapi dia ngotot sama salah satunya, misalnya gebetan kedua, nah gimana ya? Apalagi gebetan 1, 3 kan bisa aja lebih baik. Kalau dia ngotot, ya udah, biarin aja. Kalau yang penting kita udah jelasin satu kayak gimana, 2 gimana, 3 gimana, dan dia tetap ngotot yang gebetan kedua, meskipun kita merasakan mungkin yang pertama atau yang ketiga lebih baik buat dia, ya udah, pilihan tetap di klien. Meskipun kita merasakan 1 dan 3 itu lebih baik ya. Tapi aku sangat secara pribadi sih, kecuali case ekstrim, aku sangat menyarankan untuk tidak bias ke salah satu sih. Kitanya. Oke. Kalau kliennya atau customer yang ngotot mau gebetan 2 ya sudah, tapi kitanya jangan sampai seperti itu. Unless in extreme case. Misalnya extreme case itu kita tahu di gebetan 1 dia nih toxic relationship misalnya. Ya udah, memang apa boleh buat. Kalau kita memang merasanya orang ini bakal toksik, ya kita dalam tanda kutip secara halus kedua atau 3, nah, seperti itu. Supaya dia tidak terjebak lah. Kalau Sora ya biasanya ya, tapi koreksi lah ya kalau Sora salah. Boleh nggak sih kok kalau kita sambil pancing gitu. Jadi sebelum kita buka gebetan, kalau Sora pasti biasa Sora kadang-kadang suka nanya, maksudnya tanya aja langsung, emang Mbak kira-kira cari yang seperti apa? Atau Mbak orangnya maunya yang seperti apa? Jadi, kalau ntar dia bingung, kita balikin. Nah, Mbak kan tadi di pembukaan udah spoiler duluan. Mbak misalnya ngomong, Mbak, saya mah yang penting mah dia harus makan. Berarti supaya dia lebih cepat gitu kalau mikirnya dan nangkepnya gitu. Karena linear sama yang dia omongin di awal, boleh nggak gitu kok? Kita pancing gitu. Boleh-boleh aja sih, itu kan style masing-masing ya boleh-boleh aja, fine sih. Ya kalau itu merasa itu orang bisa denger sih, ya silakan. Kalau ternyata bisa dengan cara begitu bisa lebih denger ya. Soalnya kalau gua ngomong kayak begitu, tetap nanti akan balik lagi ke yang awal. Tetap nggak akan didengar. Ya ada case by case lah. Cuman kalau mungkin kalau si Sora mungkin kalau dengerin gitu. Klien-klienmu kan dede-dede lucu yang lagi butuh penghiburan darimu kok, makanya begitu. Udah beda cuy, klien gua sekarang ibu-ibu tua. Iya, pejabat ya, keren. udah main politik ya Kak Randy ya, keren-keren. Kalau ibu tua itu duitnya udah banyak. Men, ibu-ibu bapak-bapak tua semua, aduh, pusing. Nih, ada berikutnya nih, dari Roy, bisa nggak ya dari kartu mendapat inisial jodoh dan lokasinya kayak inisial M Sumatera? Soalnya ada tower itu di TikTok begitu, hanya dengan 1 kartu. Jujur nih, tarot tidak ada seperti itu. Itu nggak ada. Walaupun ada, berarti dia sendiri yang punya intuisinya lebih kenceng. Iya. Lagian misalnya inisial KM itu tidak hanya Malang atau Makassar loh, bisa Maroko, bisa mana kan, itu terlalu melebar sekali kan. Di tarot sendiri sih tidak ada sistem seperti itu, tarot ya. Tapi Magelang Mas, gimana Magelang? Nah itu dia Magelang gitu kan segala macam. Manokwari gitu kan kita nggak tahu kan ya. Emang sih Ridhonya punya kartunya, beli yang bagus dia, yang ada GPS-nya. Yang lain kan belum ada punya. Di mana tuh aku mau beli yang ada satelitnya tuh sekalian. Ya kalau ada yang pernah ngeliat di TikTok sih, ya jujur sih, ya kita nggak tahu ya. Cuma gini, gue sih pernah ngeliat yang kayak begitu. Cuma apakah pada akhirnya jodohnya itu benar huruf M atau gimana kan? Ya gue nggak tahu berapa persen yang akurat dan berapa persen yang enggak gitu sih. Kalau yang kebetulan benar sih pasti ada. Kebetulan yang benar lokasinya di M, huruf depannya apa sih pasti ada yang kayak gitu. Sorry. Kalau di TikTok sih, kalau aku bilang sih kayaknya jangan terlalu jangan terlalu percaya, karena bayangin aja cuma ketemu, bukan ketemu malah nggak ngeliat orangnya, ya kan cuma dari chat doang, kakak saya namanya siapa, Suro apa gimana gitu, suruh bacain segala macem, itu apa ya bisa akurat gitu loh.
Aku sih nggak bisa, jujur ya, gue nggak secara profesional, gue nggak bisa bilang itu akurat atau enggak. Secara logika aja kita tahu lah jawabannya gimana. Karena nggak ada feel-nya gitu loh, nggak ada komunikasinya, nggak ada sense-nya itu gue sih kalau di TikTok kayak gitu jangan dihiraukan dihiraukan aja lah gitu loh. Betul. Secara Namanya itu nyari duit. Iya, sering loh, tapi itu fakta karena aku juga ngamatin juga kan, itu sering banget gitu. Kakak, namaku begini, gimana dan ini, gini, dan itu aku bilang sih, aduh, emang melebihi Tuhan gitu loh maksud gua. Ya kan, bukan nggak rahasia tahu dapur. namanya juga cuma disebut nama doang gitu kan, namanya siapa gini kan, sesakti itu kan dia gitu. Ya memang sebenarnya secara logika ya kita tahu lah jawabannya sebaiknya boleh atau enggaknya kita tahu lah. Cuma ya cara orang nyari duit terkenal ya kadang-kadang kan suka ada yang nyeleneh lah ya. Ya tapi dan ini baru kemarin ya, sorry gue potong, baru kemarin itu dia orang selalu nanya sama dia terakhirnya ujungnya, kakak boleh lihat nggak auraku gimana? Jawabannya rata-rata apa? Coklat. Terus dia ngomong gini, aura itu ada 5, tapi yang saya ini cuma 2, hijau sama coklat. Ada begitu ya? Ujung-ujungnya coklat itu apa? Bersih-bersih aura. Ujung-ujungnya apa? Jualan bersihin aura. Iya emang, ujung-ujungnya nyari duit. Nah, gue setuju sih. Nah, ujung-ujungnya sih itu emang mau cari duit kok. Nggak ada yang lain lah. Itu kalau cek aja TikTok kayak namanya Bunda Tarotku tuh. Sering live dia. Aduh, Bunda Tarotku. Siapa ini? Ya nggak apa-apa lah. Ya maksudnya ya kita semua ngerti lah norma-normanya sebaiknya seperti apa, rules-rulesnya seperti apa supaya nggak perlu gini. Ya cuma kan emang ada aja 1-2 orang yang seperti itu. Ya Ayang. Cuman Ren, kalau gue bilang sih kalau tadi omongan lu mengenai jawaban ini ya dari GBN 1, 2, 3 ini, ya better sih kasih tahu juga lah apa pro and cons juga gitu. Jangan cuma pro-nya doang, tapi meskipun memang tidak menyakiti apa gimana, tapi kan orang juga maunya kan keterbukaan lah gitu kan, dalam arti ya kalau lu kasih yang manis-manis akhirnya dia jadi terjebak gitu kan, ya gimana ya gitu ya. Itu menurut gue sih. Sorry, gue juga sempat untuk dirimu ingetin, thank you. Emang sebaiknya juga kasih tahu juga sih plus minusnya seperti apa. Ya misalnya kalau gebetan pertama ya mungkin karena dia positive thinking, ya minusnya ya siap-siap kalau dia mungkin tidak terlalu kaya sekarang atau dia mungkin lagi kekurangan, jadi perlu saling membantu. Cuman harus lu tegasin lagi tuh konsep itu, kalau memang itu konsep itu vital ya, mas gue lu tegasin kenapa? Karena orang-orang ini orang-orang desperate gitu loh. Kadang-kadang bahkan yang udah cita buta segala macam gitu yang gue amati ya. Dan itu mostly cewek lagi kan. Ya maksud gue mendingan terus terang aja kalau memang ada masalah dengan gebetan dia itu gitu loh. Daripada orang itu jadi cuma berputar-putar doang. Betul. Thank you. Ya, misalnya yang sebenarnya. Yang gebetan 2 kan karena misalnya kalau orang yang sering fokusnya ke kehidupan mapan, seringkali misalnya kekurangannya dia saking fokusnya ke kerjaan sehingga perhatian ke pasangan misal kurang. Orang yang benar-benar ngejar mapan biasanya konsekuensinya tuh ya begitu, kurang romantis, lebih waktunya untuk kerjaan segala macam seperti itu. Kalau yang ketiga mungkin karena udah tajir, egonya dia tuh paling tinggi, jadi mungkin nggak bisa diomongin sesuatu yang ngehook egonya dia. Tapi benar itu masukan emang mesti ada sisi kekurangannya juga buat pertimbangan. Thank you buat masukannya. Lihat si Enda tadi ada yang mau resen. Kenapa Kak? Ada apa? Open mic aja, open mic. Halo siang semua. Halo. Ya gitu loh. Apa kabar? Aku mungkin ya dalam posisi ini kan aku bukan reader ya. Aku lebih kepada memakai jasa kalian. Cuman dari tadi aku ngikutin yang pas awal bahwa seorang reader itu harus bisa netral. Jangan memasukkan nilai-nilai pribadi dia dan lain-lain lah dari sisi hal membacakan hubungan ini ya gitu. Nah, aku cuman mau sharing ataupun testimoni gitu kan waktu awal ketemu dengan Randy Fudo. Kita kan ketemu kemana? Jadi tuh at the time gitu loh. Aku tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata Randy tuh crush on me. Jadi tahu dia sebagai seorang tarot reader, aku tuh sering minta dibacain gitu kan di awal. Bacaan gue dong Ren gitu kan.
dan dengan menyebalkan dia selalu mereferensikanku ke orang lain. Kan sebel ya. Kan gue minta dibacain nama lu, kenapa lu suruh gue ke orang lain gitu. Bahkan sampai diantar ke pameran yang ada tarot, yang ada lapak tarotnya, dan gue suruh nanya di situ. Ngapain coba gitu. Nah, pas belakangan emang sih waktu itu topiknya mungkin mau nanya tentang kayak gimana sih jodoh gue gitu kan, gue jomblo gini segala macam. Dan dia tuh selalu bilang ke gue tuh lu mendingan tanya ke teman gue deh gitu kan, lu tanya ke orang lain deh gitu. Sampai tuh akhirnya ada satu waktu aku bilang, Ren serius gue mau nanya lu datang ke sini deh gitu kan, gue mau konsul. Sampai waktu itu kan gue bilang, gue tuh bayar Ren gitu loh, kok lu nggak mau bacain gue sih gitu loh, apa bayaran gue kurang gitu. Terus waktu itu aku mau nanya kerjaan baru dia mau bacain gitu kan. Tapi kalau misalnya nanya hubungan personal itu dia nggak mau gitu kan. Dan lately I know gitu kan, ternyata dia bilang aku nggak mau bacaan itu jadinya objektif nanti, jadinya subjektif ya, nggak objektif ya. Gitu kan, karena sebagai reader ya dia punya rasa ke aku gitu kan. Terus malah yang ditanya mengenai perjodohan gitu, atau misalnya mengenai percintaan gitu kan. Jadi kan itu pasti nggak objektif banget gitu loh, gitu sih. Tapi biasa. Iya, itu aja sih. Sorry ya yang jadi buka-buka kartu. Santai. Asik. Santai, produser santai. Gimana Kak Randy mau konsul ke kakak, terima konsul kakak, orang Kak Randy tahu kok kakak jodohnya. Cie. Oke, itu aja sih. Thank you ya. Tony, Kak Enda videonya buka dong, biar kebaca auranya. Iya. Iya, nggak mau. Lagi jelek mukanya. Ya udah ya, bye semuanya. Lagi di dapur dia soalnya, lagi produksi. Oh, lagi kerja. Sambil mendengarkan sambil produksi dia soalnya. Kayak ini apa namanya, cabe. Ci Enda bilang kayak gitu jelek. Ya ampun Ci Enda masak aja Randy suka loh. Kita nih yang masih pada jomblo udah demplonan sampai 2 tahun kagak laku-laku Ci Enda. Tanya nih, Ci Enda gimana? Mungkin kita bisa Ci Enda bikin kayak filmnya Billy tuh, apa namanya, memenangkan hati dari kepala turun ke perutnya kan? Kita perlu belajar masak nih sama Ci Enda. Oh iya, itu memang benar. Jadi kunci untuk masuk ke hati seseorang melalui perut. Kenyangkan dulu perutnya. Oh gitu ya. Aku gendut, ikut manajemenmu aku gendut. Oke, ya udah ganti topik ya. Back to topic. Thank you. Ada lagi yang mau tanya lagi? Ada. Kak Randy, berarti kita juga harus masuk ke dalam pikiran klien ya. Maksudnya kita harus jadi klien tersebut sebelum membuka kartu, gitu ya. Betul. Jadi tahu gitu. Kalau pas dia lagi sedih, ya kita juga jangan pura-pura happy juga, karena kita juga harus tahu kesedihan dari klien tersebut. Iya, betul. Itu sih. Terima kasih, Kak Randy. Ada lagi yang mau ditanya sebelum lanjut ke tebaran berikutnya? Oke, lanjut berarti ya. Ada ditanya? Lanjut kayaknya sih. Lanjut aja lah. Kemudian, lanjut ya Kisoro ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang tebaran berikutnya. Ini di relationship spread, jujur dulu banget gue pakai. Jadi kalau mau dilihat ini, bentar, pointer option. Kelihatan kah poinnya? Kan ya? Jadi misalnya tentang si A dan B ini buat orang yang mungkin sudah punya hubungan, sudah punya relationship, entah punya pacar atau suami istri atau gimana. Okay. Satu itu lebih ke situasi percintaannya secara umum. Ya. Nomor 2 ini tentang si A. Otomatis ini juga tentang situasi si B. Ya. Nomor 3 ini plus minusnya, kelebihan atau kekurangan secara singkat lah, kelebihan kekurangan si A. Berarti ini kelebihan kekurangan sama kekurangan si B. Nah, ini yang aku agak nekankan adalah gambaran yang terlihat di publik. Gambaran relasi A yang terlihat di publik, dan sikap B yang terlihat di publik. Yang terlihat. Habis itu ini yang nomor 5 adalah gambaran sikap relasi A yang tersembunyi atau ada motivasi tertentu. Yang B juga sama, motivasi tertentunya apa? Yang mungkin publik nggak tahu. Terakhir baru pesan untuk relasi untuk yang berdua atau gimana. Ini biasanya kalau klien yang sudah cukup lama, gue baru bacain ini. Tapi kalau klien-klien yang masih baru, dan memang, nah kalau bahasa gue bayarnya lumayan lah, bukan cetengan pulsa HP, gue akan singkat.
singkatnya dengan ini. Sama, tapi gue lebih kurangin kartunya. Tapi ini biasanya gue lakuin untuk klien yang baru. Oke. Karena kalau tadi tuh kayaknya buat klien baru tuh masih agak-agak pusing, gitu ya. Seperti itu. Aku kurangin. Jadinya bedanya kalau untuk yang klien lama, aku biasanya langsung berani main 3 kartu semua kombinasinya. Kombinasi 3 kartu, 2 kartu, 1 kartu. Tapi kalau klien yang relatif baru, aku langsung persingkat. Seperti itu. Nah, contohnya, kita pakai yang singkat aja ya. Balik lagi, siapa ya? Kisuro. Yo. Aku minta untuk bacain bagian tengahnya, gambaran percintaan seperti apa, dan pribadi yang si A dulu. A sama B. Ini. Oke. Kalau dari kartu yang muncul di nomor 1, hubungan ini belum lama. Hubungan ini masih awal, belum lama banget, dan si klien sedang menjajaki kedalaman hubungannya. Dia masih menjajaki kedalaman hubungannya, mampu tidak melewati sekian peristiwa yang akan terjadi di depan. Terus kalau yang klien yang A-nya, anggap aja ini kliennya lah. Oh, klien yang A. Ya, ini gimana? Klien ini berarti ini klien yang Page of Pentacle, terus yang The Emperor ini kan berarti ini yang kan, ditanyakan 1. Bukan. Ini 1 ini adalah situasi percintaan secara umumnya aja. Situasi percintaan secara umum, oke 1. Ini adalah si kliennya. Oh, yang 2 kliennya, oke. Ini adalah pasangannya. Yang B pasangannya. Yo. Oke. Pacaran lah istilahnya lah. Gimana? Ini berarti kan bener nih relasinya ini masih baru. Nah, sikap klien A ini gimana? Sikap klien A ini. Emperor keluar. Klien A sikapnya atau apanya ini berarti? Ini gambaran percintaannya, ini sikapnya. Sikapnya aja dulu. Sikapnya ya. Aku melihat si klien ini sosok yang sudah siap menghadapi sekian peristiwa, dalam arti dalam hubungan emang ini baru awal, maksudnya baru belum lama. Dia secara pribadi sudah matang, sudah siap melewati banyak peristiwa atau banyak tantangan, dan orangnya berani ambil risiko terhadap apa yang dia pilih. Bahkan dia berani menggapai atau ekspansif terhadap sesuatu yang emang dia pengen capai. Nah, kemudian kita lihat si B kan keluarnya The Empress ya. Betul. The Empress di sini aku lihat dia sosok yang lembut, yang melindungi, yang mengayomi, yang membuat kondisi orang di sekitarnya sangat produktif. Dia orang yang selalu memberi dukungan. Jadi kalau ngomongin hubungan, walaupun ini hubungannya awal, ini sudah pasangan yang tepat. Terus? Kisuro. Halo. Ya, gimana? Nah. Lo gimana? Di Empress gimana tadi? Jadi kalau The Empress itu aku lihatnya dia sosok yang melindungi, yang mendukung tuh semua orang yang ada di sekitar dia itu menjadi terayomi oleh dia dan menjadi terdukung, dan dengan didukung oleh dia maka situasinya akan produktif. Siapapun orang yang berada di sisi dia ini akan memunculkan gairah produktivitas. Itu. Aman ya? Gairah. Ya udahlah. Ya, kata-katamu ya gairah. Disa. Thank you Kisuro. Disa. Iya, Kak. Yang untuk ini nih, yang kelihatan di publik untuk si A gimana? Itu klien ya? Iya, 3 pedang. Baca karakter atau? Situasi percintaannya yang kelihatan di publik. Kelihatan di publik. Situasi percintaannya di sini sedikit gini ya, ada beberapa masalah. Masalahnya ini bisa akan mengalami sakit hati, ditinggalin, terus banyak hal lah yang negatif. Terus?
Kalau yang si B situasi publik gimana? Queen of Pentacles. Kalau yang B dari gambar itu ada kesedihannya juga, ada kesedihannya. Cuma dia bisa nenangin diri dia sendiri gitu, masih bisa berpikir positif gitu. Jadi, halo, kok suaranya kresek-kresek sih? Masa sih? Halo Kak. Halo. Halo. Itu suara apa ya? Suara mic siapa ya? Udah, aman sih. Oke, udah aman. Tak share lagi. Ya. Share lagi, tak share lagi. Ya. Oke. Kemudian ini orang berarti kan ada sesuatu yang dia sedih juga, tapi dia bisa menyembunyikan dengan baik ya. Terus gimana? Iya, tapi dia tidak mau mengungkapkan kesedihannya terhadap pasangan. Pasangan itu bisa suami, istri, pacar, atau gebetan. Dia tuh tidak mau membuka mulutnya dia untuk bercerita keluhan-keluhannya gitu loh. Beda sama yang tadi pertama. Orangnya mau menceritakan ya? Oke. Nah, kemudian itu thank you Risa. Oke, kemudian sekarang soal plus minusnya, baik si klien maupun si pasangannya. Dita Yuna online kah? Dita Yuna nggak online ya. Kemudian Dita Yuna dia nggak online. Mariana lo online kah? Mariana lo. Sora mana? Mak Tanah Abang nih bagus nol baca. Bos, hadir bos. Gimana bos? Plus minusnya si klien yang A ini, Ace of Swords sama 5 Pentacles. Kalau aku melihatnya kekurangannya itu berarti klien ya, Po ya? Ini klien. Ya, si klien itu memang pernah mengalami masa-masa sulit ya, banyak masalah-masalah galau juga. Jadi kekurangan ya kok. Plus dan minusnya. Plus minusnya. Nah, hanya dia memang sekarang sudah belajar cukup pintar untuk belajar dari kesalahan dia, gitu. Maksudnya dari kesalahan dan kegagalan hubungan dia udah banyak menganalisa kekurangan dan kesalahan dia, gitu ya, dan dia berpositif thinking bahwa dengan niat baik kalau dia mau ngalah, ya, dia bisa mereach orang itu. Dan dia positif thinking orangnya harus dia memang orang yang praktikal. Walaupun karena ini cuma satu kartu ya, mungkin dia lebih ke arah orangnya memang lebih ke arah orientasinya kalau ada masalah menyelesaikan. Jadi memang mungkin bukan empat yang cukup baik ya, dalam artian bukan sosok pendengar yang cukup baik. Kalau sementara kan si cewek ini kan kalau aku lihat sekilas ceweknya kan lebih aku nggak tahu ya cowok atau cewek, yang satunya lagi lebih bisa jadi pendengar, lebih bisa maksudnya lebih pasif gitu ya, lebih bisa nurturing. Nah, kalau dia yang sebelah kiri itu lebih praktikal orangnya. Kelebihannya itu. Ya, langsung aja pusat pasaran. Cuman memang kesulitannya adalah yang seorang lihat ya, kadang-kadang ada sikap dia yang sedikit victim mentality. Kadang-kadang sering menunjukkan victim mentality, gue susah gitu kan ya. Walaupun memang orangnya emperor ya, orangnya tegas gitu kan ya. Cuman memang kalau lagi susah ya dia akan nunjukin dan langsung minta tolong dibantu. Itu sih kalau yang aku lihat ya. Ya, Oke. Ya koreksi ya kalau salah ya kok. Santai. Ini si Anthony Christian juga sekalian pengen nanya kontaknya Dona. Tadi si Dona sih udah pesen soalnya. Sekalian dia mau sambil ngurus anak dia soalnya. Makanya dia nggak bisa terlalu fokus, nggak bisa terlalu konsen sambil ngurus anak. Nah. Kemudian ya benar itu tadi itu udah benar. Ya anggap emang sebelah kiri ini kliennya adalah cowok, yang kanan ini emang cewek, gitu. Yang cowok ini memang dia ini mungkin emang jiwa pemimpin, tapi memang karena dia jiwa pemimpin dia emang solusi oriented, tapi untuk soal empati dia emang agak payah banget. Tapi dia untuk solusi yang praktikal dia oke. Sementara kalau yang cewek memang untuk ininya
dia ini memang dia tahu lah kapan dia menunjukkan sebenarnya, kapan dia nutupin. Dan memang kalau ini sih plus minusnya sih kalau yang cewek memang benar istilahnya orangnya sudah lebih bijak, sudah lebih bisa kontrol emosi. Nah kalau dari aku ngebacain misalnya kalau dari yang sisi emperornya nih, yang cowok ini, sisi yang tidak kelihatan adalah dia ini sebenarnya cukup kaya, tapi dia selalu berpikir dia ini nggak cukup kaya. Kasarnya lagi, sebenarnya dia ini cukup berada, secara keuangan cukup oke, tapi dia selalu bermindset dia tuh kere. Itu masalahnya. Sementara kalau yang pihak cewek yang sebelah kanan, emang dia ini sebenarnya orangnya cukup ceria. Dia ini orangnya cukup ceria, dia ini cukup narsis sebenarnya cukup narsis, tapi sisi narsisnya dia tuh tahan. Narsistiknya dia tuh cukup tahan, dia tahan diri, happy dan cerah-cerahnya dia cukup menahan diri untuk itu, ya karena mungkin ada kayak semacam pertimbangan tersendiri kenapa dia menutupin itu. Misalnya orang-orang melihat dia ini berduit, kalau terlalu happy mungkin ada makin banyak orang-orang yang ngedeketin dia tuh yang tujuan itu nggak benar, misalnya seperti itu. Dan macam-macam lah motivasi. Ya di gua ngomong kayak gini karena memang ada beberapa orang yang memang sengaja nutupin kalau dia tuh sebenarnya orangnya tuh optimis. Dia sengaja nutupin buat menghindari orang-orang yang oportunistik. Ada seperti itu. Nah, saran buat percintaannya, let's say, disuruh, Mas Fit online nggak? Online boleh. Mas Fit online nggak? Mas Fit. Nah, gini aja. Cow. Citranya bacain dong yang bawah. Sorry, baru ngambil GoFood. Mas Fit tuh udah siap tuh. Mas Fit, yang bawah nih, saran buat percintaannya gimana? Magician, The Lover, sama Ten of Cups. Wait. Aku baru ngambil GoFood, jadi belum lihat. Yang mana? Yang bawah Mas, yang 3 bawah. Magician, The Lover. Ini apa saran ya? Iya. Oke. Yang penting sih kalau aku lihat memang harus mengupayakan kecocokan ya. Jadi yang namanya cinta itu kan nggak semua langsung jadi plek gitu. Jadi memang harus mengupayakan kecocokan. Gimana kita memanage supaya istilahnya kekurangan kita itu bisa dia terima dengan baik. Dan juga kelebihan kita menjadi pacuan atau semangatnya dia dan lain sebagainya. Dan aku lihat sebenarnya kalau mereka bisa mengelola ini secara kreatif, maksudnya benar-benar bisa sama-sama berusaha, aku lihat bagus aja sih untuk mereka ke depannya gitu. Iya, ini sih memang benar secara overall siapa yang membuat ini jadi bagus. Jadi sarannya memang sebenarnya untuk dari sisi yang ceweknya sebenarnya dia itu sudah punya sarananya semua untuk supaya untuk menjadi bahagia seperti apa lah. Nah, dari sisi cowoknya dia ini sebenarnya tuh udah bisa bahagia cuma emang butuh effort aja karena dia masih balik lagi yang dia iniin tuh yang dia tekankan tuh somehow dia ini sebenarnya potensinya banyak tapi dia selalu nunjukin kalau dia nih kere, dia selalu nunjukin kalau dia mudah sakit hati. Meskipun sebenarnya dia tuh problem solver yang oke gitu ya. Jadi kayak yang kalau gua ngutip dari Sora, victim syndrome-nya tuh kenceng gitu. Jadi kalau dia bisa nge-work out victim syndrome-nya sebenarnya sih ini bisa cocok sebenarnya. Itu sih kalau dari gua sih kalau untuk yang relasi seperti ini biasanya. Dan ini pun gua bacain kalau untuk yang klien yang sudah cukup lama dan kalau baru pun gue juga milih-milih lah. Soalnya nggak semua klien tuh mau sampai ini semua klien tuh mau nge-brainstorming-nya tuh sampai se-detail itu sih. Jauh ini. Detail soalnya. Kan ya baik lagi, kliennya kita mulai kliennya seperti apa dulu. Gitu. Kalau kliennya cuma pengen yang secara mental belum terlalu dewasa, ya udah ngapain kita kasih inian gitu loh. Terus dia sudah berpikiran cukup dewasa ya. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Ada yang mau tanya?
Atau menyanggah atau nambahin. Yoi. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu? Oke. Si Anindya ini sempat bermasalah terus nih audionya. Siapa? Iya. Si ini sempat bermasalah terus. Bisa juga bermasalah lagi. Ya udah deh. Berarti kita langsung Ada lanjut pertanyaan? Belum ada ya. Boleh nanya dong, Ren. Gimana? Mau nanya apa? Kalau kita nanya ke beberapa tarot reader ya, tentang satu hal, ya percintaan lah gitu. Terus jawabannya sama semua, is it safe to say kalau itu benar atau cuman apa gitu, Ren? Gimana kalau menurut lo? Gini. Maksud gua ngerti ya maksud gua? Ngerti. Jadi gua nanya ke beberapa tarot ya beberapa lah gitu. Nanya satu hal spesifik mengenai percintaan gitu. Jawabannya tuh boleh bilang sama semua lah gitu kan? Ya. Itu apakah is it safe to say kalau misalnya itu benar atau gimana? Aku jadi bingung nih kadang-kadang. Gini, tarot itu kan sebenarnya bacaan kan lebih kayak buat arahan ya. Kalaupun memang misalnya karena satu dan lain hal tuh misalnya nanya ke 10 tarot itu dan 10-10-nya menjawabnya tuh semuanya tuh sama, ya I can say to myself, ya berarti itu yang kamu perlu tahu. Gitu sih. Jadi meskipun bahasanya beda-beda, tapi kalau ternyata intinya semua sama, ya udah berarti emang pesannya seperti itu. Oke. Intinya sih begitu. Mostly ya. Pesannya seperti itu untuk dia. Aku bilang pesannya seperti itu, bukan yes no ya. Makanya aku selalu mengatakan nggak bisa ngomong yes no. Ini agak bahaya tadi kalau mendengar penjelasan gua. Tapi kalau pesannya ternyata sama aja, ya udah berarti emang pesannya seperti itu. Ya biasanya garis besarnya saya dibilang apa istilahnya dibilang ya jodoh, ya the lovers, ya semuanya all good lah. Ini semua sama gitu aja gitu. Jadi ya gue cuma berpikir apakah ini artinya memang bisa dibilang pasti benar atau gimana gitu doang sih poinnya. Iya. Let's save it to say kalau diripu ketika jawabannya ternyata bagus segala macam, artinya kalau diusahakan itu bagus. Kalau diusahakan. Dari faktor manusia yang sering ngusahain itu pasti bagus. Oke, thank you. Ya, berarti seperti itu sih. Ya, aku sih ngutip dari Chow. Ya baca-baca kalau dibilang ini orang cenderung hoki, tapi kalau usahanya nggak ada, ya hokinya mungkin nggak akan. Kalau ini orang berpotensinya bagus dan ada effortnya, bagus. Tapi kalau dibilangin dibaca dimanapun bagus, tapi effort dari kita nggak ada, ya gitulah. Bisa. Iya. Tadi. Oh ya nih, ada DJ Chow juga nanya, timbul pertanyaan, bisakah jodoh kita atur? For me, bisa. Meskipun tidak 100% berhasil ya, tapi bisa. Begitu. Meskipun tidak 100% tapi bisa. Kalau ini balik lagi gue ngutip dari DJ Chow ya, kan ada faktor 30% faktor dari takdir, 30% faktor dari lingkungan atau manusia atau sekitarnya, 40% dari faktor manusia. 40% manusia. Minimal 40%-nya kita bisa ngatur. Dengan cara apapun yang kita tahu. Ya. Tapi emang bisa kita atur. Meskipun belum tentu berhasil 100%. Ada urusannya bias. Ya begitu. Ada yang mau tanya dulu kah sebelum langsung lanjut ke tipsnya? Bisa. Ada yang mau tanya? Ada mau tanya lagi? Ada ya, berarti lanjut. Atau mau komentari pertanyaan Deco, apakah jodoh bisa diatur? Udah, Enda buka kamera, ngapain? Ya baca lanjut ya. Yo. Tuh Enda buka kamera tuh kenapa? Nggak jadi. Habis itu next-nya, tipsnya. Jujur nih, ini gue keras, bayar fee di muka.
Beneran. Kayak Ini gue tarot garis keras. mau katanya dibayar kalau udah jadian, tetap nggak akan dibayar, men. Ujung-ujungnya jatah untuk bayar kamu itu misalnya sekian juta itu kepake buat biaya mereka pacaran. Iya. Ada. Setuju. Beneran. Nggak ada sih yang istilahnya akhirnya ngebayar gitu, tapi itu ya setelah sebulan, 2 bulan, setelah 2 tahun kemudian. Sangat sedikit yang orang yang keep omongannya, apalagi kalau konsulnya cuma topik percintaan. Itu sangat Jangankan di muka, ditawar aja gue nggak kasih. gitu. Katanya dibayar kalau udah jadian, tetap enggak. Itu dibayar tuh kecil. Itu cenderung nggak akan dibayar. Ya. Ini sama batasnya waktu konsultasi. Bagi yang, terutama untuk tarot reader yang masih dibagi tarif seikhlasnya, batasi banget waktu konsulnya. Percaya deh, mau yang untuk teman-teman yang mungkin yang masih baru belajar sehingga pakai tarifnya, itu batasin banget waktu konsulnya, karena percintaan tuh nggak akan ada habisnya. Tanpa sadar dirimu 4 jam, 5 jam itu menyita waktumu. Karena dibayarnya cuma 50.000. Gitu. Itu bahaya. Gila men, 50.000 4 jam men. Ongkos Gojek aja, jadi Gojek aja lebih mahal kan. Tinggi gitu kan. Samain 3 ya, siap-siap klien yang nangis. Buat yang tatap muka, siapin tisu, karena kemungkinan klien yang rapuh akan sangat mudah menangis. Betul. Bahkan kemarin, tanpa membocorkan kliennya, saya bertemu dengan Bapak Ibu via Zoom dan dua-duanya nangis. Nah, double. Cewek nangis biasa, bapak-bapak nangis pusing. Ya, begitulah ya. Tatap muka siapin tisu. Rapuh akan sangat mudah menangis, minimal mata berkaca-kaca. Oh, kalau gitu Koko bagi tips. Saya udah pernah ngadepin pasangan duduk di depan saya ngotot minta dibacain bareng. Abis itu gue bacain dia ribut depan gue bingung kan? Gue rasanya pin ngomong kan. Mbak, gue minta bil mbak jalan. Makasih ya, udah telat-telatnya, udah selesai ya sesinya. Makasih, alhamdulillah loh ini loh jadi ribut depan saya loh. Ya ampun, bingung gue. Soalnya istrinya ngomong gini, tuh kan papa, aku udah bilang papa memang kayak gitu. Terus aku bilang, enggak, aku kan juga udah bilang nggak mungkin. Gue ribut deh kok. Pusing pala gue tuh. Berbagi kok kayak gitu gimana kok? Atau memang sebaiknya kita tidak membacakan pasangan bersamaan kok? Kalau dari Koko gimana? Dari gue sih bebas sih, mau berpasangan mau enggak juga nggak masalah. Tapi kalau memang berpasangan, memang sebaiknya kita atur bahasa. Iya. Atur bahasa. Bener-bener atur bahasa. Karena benar-benar kita ngatur bahasa supaya meskipun ada sisi negatifnya yang perlu kita bacain, tapi kita buat akan seimbang. Jadi kedua pihak ini sama-sama ada kekurangannya. Meskipun kita tahu nih, misalnya yang cowok atau yang ceweknya ini lebih banyak jeleknya daripada bagusnya, dosa-dosa itu lebih gede, tapi kita kalau seimbang sih, kalau tips dari gue sih buat semuanya seimbang. Meskipun ya baik lagi ya, salah satu pasti lebih berat lah ya, tapi kita ngebahasainnya seakan-akan lebih seimbang. Untuk mencegah supaya ribut dan cerai. Itu sih bahasa gue sih. Kalau gue boleh saran sih, mending lu drive dia ke arah supaya dia hire lu lagi untuk terpisah. Waduh. Lu drive kalimatnya dong, lu drive kalimatnya bahwa yang cowok ini kayaknya perlu sama saya perlu personal nih, kalau yang ibu juga sama nih personal. Gitu. Mas Anda betul sekali. Sejak saat itu saya selalu bilang, mohon maaf ya, security-nya ditinggalin dulu di rumah nih. Ntar saya ngomong enak nih. Justru itu for opportunity, Sora. Lu jangan sia-siain, itu opportunity. Cuman maksud gue, lu drive gitu loh. Lu drive arahnya, Bapak ini perlu loh saya terawang lebih jauh lagi gini. Lu dapat jackpot lu jadinya. Mas, gue kalau kayak gitu gue cuma 3 kali. Pertama gue baca istrinya, terus kedua gue baca suaminya. Kan habis itu gue langsung temuin, ini udah sekarang ayo baca bareng, saya udah tahu masalahnya masing-masing. Nah kan gue cuannya 3 kali kan. Sor. Persingkatan aja kagak begitu. Lu salah caranya, malah lu adu domba. Jangan adu domba dong. Lu sanjung, udah gitu lu bikin tuh konsul tambahan tuh. Ya double kan jackpot itu kan. Bener nggak? Bisa digituin sih. Cuma biasanya begini, tanpa diarahin pun nanti mereka akan ada yang inisiatif sendiri sih. Biasanya begitu. Iya, untuk datang sendiri, datang konsultasi sendiri. Enggak. Yang nanti inisiatif untuk konsultasi sendiri.
Jadi setelah konsultasi berdua, mereka udah terima nih, mereka kan tahu nih nomor telepon atau WA gua atau gimana. Habis itu berapa hari kemudian ada yang inisiatif sendiri. Biasanya begitu. Ya gimana? Ya gimana? Tunggu, Kisuronya gua unmute lagi. Ki, unmute Ki. Nah, gimana tadi Sora? Enggak, aku bilang kalau aku yang udah pernah pribadi bener, dari pengalaman yang kayak Koko bilang bener, biasanya mereka akan berinisiatif sendiri karena mereka merasa dalam tanda kutip ya, kita jadi tugasnya agak double ya, dalam tanda kutip aku merasa tugas kita menjadi orang yang jadi mediator buat mereka konsolidasi ya bahasanya. Jadi biasanya udah konsultasi sendiri, mereka merasa kayaknya mereka udah siap nih setelah mungkin mereka brainstorming, biasa benar kata orang ini mereka akan datang sendiri dalam tanda kutip mereka menjadikan kita pihak ketiga untuk konsolidasi, tapi dalam artian untuk arti positif ya, untuk maksudnya merukunkan mereka lah, istilahnya kita jadi Pak RT-nya gitu, untuk hubungannya gitu, musyawarah buat mufakat, karena kita sekarang udah clear kan, dengar dari dua belah pihak, jadi mereka nggak ada yang merasa bahwa dibelain salah satu, karena kita dua-duanya kita dengerin secara totalitas, itu betul juga. Sekali begitu sih, mereka akan datang sendiri, yang baik yang cowok maupun cewek. Ya begitu, dan kalaupun memang sampai istilahnya beneran sampai calon-calon bakal berantem, biasanya begini, kalau kita sampai beneran sampai situasi kayak begitu sih, aku sih baik lagi taruh itu kan sebisa mungkin tidak boleh sampai mendorong orang untuk divorce ya, apalagi sampai di depan muka kita gitu. Bukan kok, soalnya kalau waktu itu kayaknya ya kerasa ya, emang datangnya udah emosion kok, emang datangnya udah pakai emosi. Aku sampai enggak, sabar dulu ya Bapak Ibu ya, jangan pada ribut, ini kan kita mau bareng-bareng loh. Tapi aku juga udah arahin gitu, cuma memang mungkin mereka pada saat itu datang dengan, gue pernah jadi bakal Batman juga sih, mereka datang dengan jiwa yang mereka memang emosion, jadi mereka datang untuk meminta gue jadi justice-nya mereka, padahal kan ya dua-duanya punya salah gitu. Ya paling kan ujung-ujungnya begitu sih. Kasih tahu kesalahan dua-duanya sih kayak gini. Kalau sampai memang konsultasi sendiri-sendiri, baik dari pihak cewek maupun pihak cowoknya, most of the time sih mereka akan melakukan sendiri tanpa kita minta sih. Iya betul. Cuman aku sih jujurnya waktu awal aku jadi reader ya aku kalau cewek yang nangis aku bisa paham kok. Kalau laki-laki straight macho terus dia nangis aku rada bingung, waktu itu aku agak bengong masa gue mau bilang I feel you bro gitu kan susah juga ya gue aduh ini gimana nih, kayak adekan gue jadi ceweknya lagi mutusin dia kan dia nangis gitu kan, gue lihat kiri kanan dia ada orang apa enggak nih gue kayak gue jahat banget gitu kok, kayak adekan gue lagi mutusin cowok dia nangis depan gue, aduh kalau cewek gue biasa ya kan, kalau cowok jujur sih awal-awal aku agak shock juga ya cowok nangis gitu. Itu aja sih sharingan aku. Oke, ada lagi sebelum lanjut? Thank you. Ada lagi sebelum lanjut? Oke, lanjut lah ya. Kisoro. Oke, lanjut. Oke, ya. Berarti next-nya, ini hati-hati dengan toksik. Banyak kasus klien terjebak dengan toksik. Jelaskan sebisa mungkin tanpa menggurui khusus buat ini ya. Untuk yang klien yang terjebak dengan hubungan toksik, kalau bisa jelasin sebisa mungkin tanpa mengguruin. Ini bahaya banget soalnya. Ya, kita emang kalau secara pribadi sih gue saranin untuk teman-teman ya, dokter itu mempelajari hubungan toksik seperti apa dan cara untuk membantu klien untuk keluar dari itu seperti apa. Meskipun kita mungkin tidak terlalu banyak membantu, tapi minimal kita ngerti lah. Ini soalnya agak hati-hati nih. Banyak kejebak soal. Dan kemungkinan besar selain para psikolog yang bisa menyelamatkan, kemungkinan besar tarot reader yang bisa setelah psikolog gitu ya. Agak hati-hati soalnya. Stay neutral. Tapi toksik juga kadang gini, kadang kita berhadapan dengan klien yang senang menjadi korban. Paham nggak? Maksudnya gini,
hubungan yang beracun, hubungan yang nggak enak itu kadang justru dinikmati oleh klien. Sebenarnya bukan dinikmati sih, Ki. Itu kayak dia tuh sudah terbiasa, Ki. Bukan berarti dia tuh benar-benar menikmati, tapi itu sudah terbiasa mengalami seperti itu. Kalau ditelusurin tuh background-nya macam-macam. Misalnya dari sisi background keluarga, orang tuanya emang sempat hubungannya toksik juga. Pertengkaran di rumah tangga, misal seperti itu. Karena itu adalah suatu pemandangan yang biasa buat dia, ketika dia merasakan hal yang sama, ya buat itu biasa. Ada yang seperti itu. Ada yang sebenarnya dia tuh beneran korban. Jadi dalam artian awal-awal hubungannya biasa aja. Cuma pasangannya makin lama tuh makin melakukan kekerasannya tuh sedikit demi sedikit, Ki. Dari yang semula mungkin dikit-dikit cuma nyentil lembut. Kemudian sebulan 2 bulan kemudian nyentil keras. 3 bulan kemudian ngetoyor. Ke-5 ke-6 itu kan nggak kerasa gitu loh, nggak kerasa sebenarnya secara psikis. Dari ngetoyor lembut, kemudian bulan ke-8-nya dia mulai toyor keras. Sambil ngomong, aku noyor kamu karena sayang. Gombal. Tahun kemudian mulai gampar lembut gitu, gampar lembut tahun kemudian. 1,5 tahun kemudian gampar keras gitu loh. Ya, ada Mas Fit. Nah gitu. Nah istilahnya begitu, karena apa sih eskalasi kekerasannya tuh baik fisik maupun verbal tuh naiknya tuh sedikit demi sedikit, itu malah jadinya tuh nggak kerasa buat orangnya gitu. Ya. Ditambah Ki, orang kan baru ngerasa hubungannya toksik atau gimana kan setelah beberapa bulan. Kalau dia memutuskan untuk putus, seringkali mereka pikirannya gini, gua kalau mutusin dia, usaha gue yang berbulan-bulan ini atau bertahun-tahun ini, duit yang sudah gue keluarkan, usaha effort waktu yang gue udah keluarin, sia-sia dong. Jadi karena udah terlanjur invest di hubungan itu ya, kalau diputusin ya sayang. Itu sih ngejebak. Misalnya gitu. Nah kemudian lanjut dulu ya. Stay neutral. Apapun orientasinya, norma yang kamu anut, stay neutral. Terutama kalau kebetulan kliennya LGBT atau typical casual relationship ataupun pokoknya tetap neutral ya. Ya. Objektif baik terhadap neutral dan objektif terhadap psikon rumah tangga. Dalam artian kalau memang masih bisa dipertahanin, pertahanin. Kalau memang ancang-ancang yang nggak bisa, ya udah apa boleh buat. Tapi kalau memang situasi rumah tangganya seperti yang aku bilang di awal, ini situasinya rumah tangga, tapi memang secara pola pikir memang baik cewek maupun cowoknya memang sama-sama tahu dan punya PTM-nya masing-masing, ya udah apa boleh buat. Kita nggak bisa, bukan perannya kita lah untuk menggurui. Stay netral aja. Kemudian jaga jarak emosional. Ini yang paling penting, terutama untuk para dealer baru. Latihlah dirimu agar selesai membaca klien, jiwamu tetap stabil, entah dengan cara grounding kek, menstabilkan emosi kek, refreshing dulu kek, terserah. Tapi jaga emosi tetap stabil. Dan tetapkan kalau kamu hanya membantu dia di sesi konsultasi saja. Setelah konsultasinya beres, sedapat mungkin kita jangan mikirin masalah klien. Selesai. Dan hindari masalah klien sampai mempengaruhi kehidupan pribadimu. Aku bilang yang poin ketiga ini sangat penting karena ada cukup banyak tarot reader yang punya pasangan. Gitu. Karena masalah percintaan klien atau gimana, dia terlalu invest waktunya di sana, dikit-dikit ngeliat HP karena terobsesi pengen menyelamatkan si klien. Alhasil pasangannya merasa tidak diperhatikan, putus. Ini agak bahaya soalnya. Begitu sih. Adanya perlu jaga jarak emosional lah. Karena ya balik lagi ya kita hanya perlu invest emosional kita kayak profesional seperti itu. Dan kita ini bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan semua orang. Begitu sih. Kita menyelamatkan orang atau ngebantu orang sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kemudian nih, aku share ke final tips yang terutama yang sudah berpasangan. Ya, pembaca tarot yang akurat dalam membaca percintaan, apalagi lawan jenis, berpotensi bisa membuat klien jatuh cinta kepada kamu. Karena seakan-akan kamu yang paling mengerti dia.
Jadi untuk para tarot reader yang sudah berpasangan, tahu kapan waktunya memberikan konsultasi dan tahu kapan waktu. Meskipun uang yang dia berikan cukup menggiurkan. Kenapa? Komitmen yang dia mempunyai jauh lebih penting daripada duitnya dia. Dan klien pun juga, aku ada beberapa tarot reader yang akhirnya tuh jatuh cinta sama kliennya karena membacakan percintaannya. Setelah kliennya tuh menemukan yang lain, dia akan dilempar kok tarot readernya kok. Akan ditinggalin kok. Jadi agak hati-hati istilahnya, karena balik lagi nih untuk tarot reader dianggapnya tuh bisa mengerti, paling mengerti adalah. Jadi ya ada kemungkinan klien kalau kita terlalu invest sama dia memang bisa jadi naksir gitu. Jadi agak hati-hati, jaga komitmen. Kapan waktunya konsul, kapan waktunya enggak. Ketika sudah tidak konsul ya sudah, jangan sering-sering di follow up lah. Apalagi kalau klien yang ancang-ancang ini naksir nih gitu loh. Sementara kita nih tarot reader yang sudah pasangan. Nah, kemudian sebelum tutup aku punya quotes sendiri. Itu kalau jodoh 100% di tangan Tuhan dan kamu kan suka ada nih klien yang nanya, kan jodoh kan di tangan Tuhan kok, kan? Mau selalu bilang gini, kalau jodoh 100% di tangan Tuhan dan kamu ditentukan mendapat orang yang tidak kamu suka, maka kamu masih pengen. Gitu sih. Ya, ini gue sih menekankan karena memang jodoh tuh sebagian porsinya tuh tangan sendiri. Ya, sekian untuk yang bahan ini. Silahkan kalau ada yang mau tanya, ini HP gua, manajer gua, ini email gua, ini website gua. Thank you. Ada yang mau tanya? Enggak sih. Udah Mas, pokoknya keren banget materi, menambah wawasan banget. Kisro matanya tajam banget ngelihatnya, coba mundur sedikit. Terlalu dekat ya? Ya, gimana? Ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang mau sharing? Oke. Kak Dona, kok cakep amat. Emang dari dulu tuh cakep. Bawaan lahir Kak Dona cantiknya ya. Itu filter, karena ini aku blur, jadi tampak gitu. Coba kalau nggak di blur. Ya begitu deh. Tapi gue tuh pernah ketemu kok sama si Kak Dona. Dia kompeten, sangat kompeten. Ya Allah, makasih loh. Sangat kompeten. Ya Tadi si Christian, Anton Christian juga jadi butuh kontaknya si Kak Dona, sekalian ya tuh share aja nggak apa-apa. Kemudian ya ada lagi yang mau tanya? 10 menit sebelum jam 3. Ada lagi yang mau tanya? Atau mau mengumpat? Begitulah. Aman lah ya. Palingan, iya sih. Gue sih sebelum gue tutup sih, gue sih ada pesan itu artikel yang soal pigeon effect itu kalau bisa sih dibaca. Itu gue ngejelasin kenapa orang bisa terjebak di hubungan yang toksik sih. Intinya sih itu kayak semacam cara untuk, sebenarnya sih itu cara tarik ulur. Tapi cara tarik ulurnya itu ya bisa digunakan untuk sisi bagusnya ya kalau bagi yang single bisa membuat PDKT dan kemungkinan berhasilnya tinggi. Tapi cara yang sama juga bisa digunakan untuk beralih ke hubungan yang jadi toksik. Nanti soal dari situ juga gue nanti akan menjelaskan dengan cara yang sama itu yang bisa menjelaskan kenapa tiba-tiba ada orang yang masuk ke misalnya kelompok-kelompok radikal atau ada orang yang kepancing terus meskipun orang ini katanya orang independen, orang yang punya pendirian, tapi kok bisa kejebak di hubungan toksik, gimana cerita? Yang semua biasanya orang tegas, tapi tiba-tiba kok bisa terpengaruh, kok bisa begitu. Dari situ sih gue sih bisa ngejelasin. Dari situ sih penjelasannya. Begitu. Oke. Ya, karena kan di sosmed gue kan sering banget tuh beredar. Ya, kok orang seperti ini kok bisa kejebak sih? Kok orang seperti ini kok bisa.
dari situ sih, semoga ketika gue dengan menjelaskan seperti itu di artikel gue, ya dia ngerti, oh ternyata caranya seperti itu. Jadi lain kali ketika ada teman-teman yang mungkin masih single, yang ketemu orang yang kayaknya caranya bakal sama nih, tahulah cara menghindari gini. Gitu. Ya. Kuat terakhir, iya. Oke. Kuat terakhir Kofudo dalam. Kata si Chow. Nah soalnya gue sih pernah ini, gue tuh pernah ini banyak karena gue tuh pernah nembak orang dalam artian ini orang tuh cukup inilah, profilnya orang ini cukup cukup religius lah, religius cenderung ke fanatik. Nah dia ini pernah cukup religius dan cukup fanatik, dan juga lumayan fanatik lah, istilahnya fanatik ini dalam artian dia maunya tuh yang seagama sama dia. Tapi dia tuh pernah ngomong, jodoh kan di tangan Tuhan. Akhirnya gue tembak, oke jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan lu jodoh, dan kebetulan jodohnya tuh tidak disukain sama orang tua lu, jodoh dari pemberian atas tuh nggak disukain sama orang tua lu, kemudian lu kan maunya seagama. Beda agama gimana? Kalau dia kere gimana? Tapi ini kemauan yang atas nih, lu masih mau nikahin dia nggak? Diam langsung. Padahal yang atas yang ngasih lo, atau padahal atas yang ngasih lo. Kalau tiba-tiba kayak begitu, lu masih mau. Ya begitu. Akhirnya yang gue bilang ya udah tetap ada efeknya lah. Oh, nah makanya kan, cowok kan bilang kan kalau ternyata kita dijodohin sama orang yang buruk, mau ditukar tambah nggak? Nah, kemudian gini, kalau ini pernah bahas tarot dengan politik negara nggak? Jujur, secara pribadi gue pernah. Tapi biasanya gue bahasnya lebih ke orang-orang yang gini. Kalau memang ada klien yang orangnya anggota politik, parpol atau partai, MPR atau DPR, gue emang ketika ada yang minta untuk ngebacain gambaran politik, iya gue akan bacain. Tapi kalau untuk publik, gue nggak terlalu belak-belakan. Kenapa? Ya baik lagi di sosmed kita tahu netizen ada yang pro si A, pro si B. Apapun yang gue baca nanti pasti ada yang nyinyir gitu loh. Pasti ada yang nyinyir gitu. Itu yang pertama. Iya. Materi ini juga akan di-share kok. Iya, soalnya juga selain karena netizen di sosmed juga kayak begitu, kita juga nggak bisa nutup mata ya, Kisuro ya, terutama sama Disa sih. Kita bertiga sama Mas Fit sih. Netizen aku banyak. Nah, kita ya ini gue sebut nama sih lebih ke tarot reader yang gue tahu secara senior, secara ini ya. Berarti Kisoro, Mas Fit, Disa, Sora, sama Mbak Nana, kemudian Mariano juga sama. Gue lihat dia tuh cukup senior. Kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau kita terlihat dari pos kita memihak ke kelompok mana, kelompok seberang tuh menggunakan yang kasat mata lah buat aneh-aneh. Kita ngerti lah, misal kalau gue pro A, kemudian yang B, sekilas gue kelihatannya pro A, yang B tuh orang-orang yang pro B tuh yang manggil buku lah, manggil apalah, menggunakan segala cara buat menyerang kita. Gitu. Jujur sih gue menghindari itu. Makanya di sosmed gue nggak terlalu gimana. Ini kalau gue pribadi ya. Karena di sosmed ya kita tahu lah kayak gimana, dan di sosmed ya kita kalau sampai kayak gitu ya resikonya sih gila. Sama ya gue udah berkeluarga, ya gue juga melindungi istri gue juga melindungi nanti anak-anak gue dan keluarga gue, ya jangan sampai keluarga gue kena ini. Karena sikap politik gue waktu itu dalam membaca sih. Itu sih kalau di gue sih. Jadi ya gue sih akan ngebacain, tapi biasanya kalau di sosmed ya gue cenderung di awang-awang, di kulit-kulitnya aja. Untuk detailnya gue biasanya baca langsung ke pelaku politiknya. Begitulah. Ada lagi yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Ini sambil ini ya, sambil pisang dong. Kan topik hari ini mengenai percintaan nih. Pisang doang. Kenapa kalau aku amati banyak kan kliennya cewek ya?
Sebenarnya Betul apa enggak nih? Betul apa enggak? Apa cuman guanya kurang gaul? Bener, aku cewek semua. Jelas emang banyak kan cewek. Itu benar. Memang cewek banyak. Jelas ya, Aku sekilas cewek. ya. Bener ya cewek ya. Kalau cowok udah partai. Apa tuh partai? Oh partai, oh bisnis. Kalau cowok itu patah hati, mabok atau ngapa ngebut selesai. Kalau cewek harus cerita. Jadi makanya cewek yang banyak. Betul. Kisuro, tolong ya jangan jujur. Kantoni cabi sekali ya. Oh iya, apa gemuk lah, kayak Karendi juga lah. Ya begitulah. Ini aku juga sekalian share ya. Ini yang bahan ini. Jadi gini lucunya kalau klien, kalau cewek kebanyakan nomor satu tuh sering kali kalau di gua itu nanya tentang percintaan dulu. Baru soal keluarga, baru karir. Kalau cowok kerjaan dulu, karir dulu, baru belakangannya percintaan. Lu bener juga lu Ren. Iya tepat sekali Ren. Lu begitu sih. Ya begitulah ini. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Yudi dari share. Ya begitu ya, kalau politik makanya rumah ini. Oke. Cukup Siki. Cukup. Kita tutup. Bagaimana? Kalau tutup aja deh. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa di grup kok. Nanti kalau nanya di grup ya. Halo Mas Randy, ya mau usulan aja sih. Kan selama ini Zoom-nya di record ya. Kalau bisa minta tolong di-upload ke YouTube atau gimana biar bisa kita yang pemula untuk analisis lagi lah begitu. Oke. Soalnya kadang jangan bro, jangan YouTube bro. Begitu. Kan usulan. Nggak apa-apa. Ya cuma emang guanya aja yang uploadnya lama. Jadi emang sebenarnya udah diterekam, cuma gua uploadnya ya tarso. Tadi gua sinkron. Oh gitu ya. Ya soalnya kadang-kadang tidak semua otaknya kita itu bisa menerima satu materi itu banyak gitu kan. Jadi kadang-kadang ada loss juga sih gitu. Kalau tidak kalau ditonton. Padahal ini udah efektif banget loh, Randy itu ngasihnya materinya efektif. Luar biasa, saya akui. Ya betul, saya akui sangat mudah, sangat sistematis sebenarnya. Cuman kan kalau untuk saya begitu mungkin butuh 2-3 kali dah. Mas, di situ ada file-nya Mas, dikirimin Mas, tinggal dibaca Mas. Aku juga kadang nggak nyampe otaknya gitu. Ya karena kadang kebanyakan gitu loh. Oh kebanyakan? Oke. Ya, apalagi tebaran tadi tuh, tebarannya mungkin ini beda-beda kali ya. Jadi agak sedikit liar kalau aku, tapi lama-lama bisa dipahami lah. Keren. Ya, bisa lah ya, kalau dipahami insya Allah bisa lah. Ya, itu aja sih sekedar usulan. Bisa. Nanti gua upload. Ya makasih banyak ya teman-teman semua, Bang Randy juga. Ini luar biasa ilmunya. Oke, cukuplah Kisuro, yuk tutup ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan kita berdiskusi di Zoom meeting bersama Randy Budoh. Kali ini bahasan tentang lika-liku cinta dan cinta tanpa halu sudah selesai. Kita berjumpa lagi di Zoom meeting berikutnya dengan topik yang menarik dan sampai jumpa. Sampai jumpa.